dengan NIM 2110/86. Di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal yang dilakukan untuk bisa memperkirakan masalah yang terjadi karena dampak lingkungan yang kemungkinan akan terjadi sebagai suatu akibat dari kegiatan suatu proyek. Sedangkan bila berdasarkan PP nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu proses kajian dari suatu dampak besar dan penting untuk melakukan pengambilan suatu kebijakan usaha ataupun kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup atau suatu ekosistem alam. Umumnya, analisis ini dilakukan saat suatu proyek baru akan dikerjakan. Dalam hal ini, AMDAL lebih bersifat menyeluruh dan mencakup dampak biologi, sosial, fisika, kimia, ekonomi, dan juga budaya. Jadi, AMDAL tidak hanya fokus dalam lingkungan hidup yang ada di sekitarnya saja, tapi juga pada komponen lain yang ikut terlibat di dalamnya. Fungsi AMDAL. Berdasarkan pengertian AMDAL, maka kita bisa simpulkan ada beberapa fungsi AMDAL, yaitu 1. Sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha ataupun kegiatan lingkungan hidup. 2. Sebagai masukan dalam menyusun desain yang bersifat teknis dalam suatu rencana dan juga kegiatan usaha. 3. Sebagai masukan dalam menyusun suatu rencana pengelolaan dan juga pemantauan suatu lingkungan hidup. 4. Sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi dari bencana usaha ataupun kegiatan tertentu. 5. Sebagai acuan ataupun rekomendasi izin usaha maupun kegiatan. 6. Sebagai dokumentasi ilmiah dan legal. 7. Sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan pembangunan di dalam suatu wilayah. Jenis-jenis AMDAL. 1. AMDAL tunggal. AMDAL tunggal adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dimana kewenangannya dipegang oleh satu instansi atau perusahaan yang sangat memahami tentang usaha atau kegiatan yang sedang dilakukan. 2. AMDAL multisektoral. AMDAL multisektoral adalah sebuah hasil studi yang di dalamnya berisi tentang dampak penting dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu ekosistem dan kewenangannya dipegang lebih dari satu instansi ataupun perusahaan. Manfaat AMDAL untuk pemerintah. Melalui AMDAL, pemerintah akan bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pemerintah, membantu mencegah terjadinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, memastikan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan juga prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup di negaranya. Manfaat AMDAL untuk pembisnis. 1. Operasional usaha akan lebih aman dan juga terjamin. 2. Lebih mudah dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar karena tidak memberikan dampak yang buruk pada mereka. 3. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bila ingin membuka usaha baru atau cabang baru yang lebih dipercaya oleh investor, pemerintah, ataupun masyarakat sekitar. Manfaat AMDAL untuk masyarakat. Yang pertama, pihak masyarakat akan mengetahui lebih awal terkait dampak suatu rencana bisnis ataupun kegiatan tertentu. 2. AMDAL akan memberikan ketenangan karena di dalamnya ada usaha untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih. 3. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan juga mengontrol kegiatan di dalamnya. Komponen AMDAL yaitu penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Pihak yang terlibat
dalam proses AMDAL adalah: 1. Komisi Penilaian AMDAL. Komisi ini bertugas dalam menilai dokumen AMDAL yang sudah dibuat. 2. Pemrakasa adalah individu ataupun badan hukum yang bertugas atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan. 3. Masyarakat yang memiliki kepentingan. Masyarakat akan turut mempengaruhi setiap bentuk keputusan dalam proses pelaksanaan AMDAL. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.